Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di dasar pemrograman bagian satu variabel. Semoga hari ini kita bisa, uh, teman-teman semua bisa belajar apa itu tentang, uh, belajar dasar tentang pemrograman, yaitu variabel. Apa sih variabel itu? Kenapa kita harus ngerti banget sama variabelnya ya? Nah, ini karena variabel sebenarnya adalah cara kita memberitahu komputer bahwa kita mempunyai suatu nilai. Jadi cara kita menyimpan sebuah nilai ke dalam memori komputer. Oke. Kalau tentang kenapa sih kita pakai Chrome atau kenapa sih kita pakai Firefox? Ini karena di Firefox ini ada tools ya, web developer tools. Nah, tools ini berguna pada saat untuk nanti pemrograman web. Nah, ini contoh ini localhost 8080 ini di komputer teman-teman belum ada. Kalau yang udah ada ya oke, tapi kalau yang biasanya kan belum. Nah, ini harapannya nggak terhubung ke internet pun kita tetap bisa belajar tanpa harus install aplikasi-aplikasi atau macam-macam install dulu. Kita langsung bisa belajar tanpa harus itu. Oke. Nah, ini yang kita pelajari sekarang adalah JavaScript. Oke, JavaScript ya. Jadi cara penamaan variabel itu sebenarnya mudah. Misalkan kita mau membuat variabel yang bernama nama. Oke. Jadi kita kasih nama variabel sama dengan kemudian isinya apa. Nama misalkan eh oke, nama contoh ya. Oke. Nah, ini kita kalau kita lihat nama ini dia akan langsung muncul di sini. Karena dia sebenarnya langsung memunculkan apa sih namanya. Terus gimana caranya membuktikan kalau nama ini tersimpan di dalam memori? Kita hapus aja nih. Kita kan nggak lihat lagi kan udah namanya itu apa. Tapi kalau kita bisa munculin lagi, kita tinggal panggil aja. Oh, masih yang sama. Oke, itu caranya. Berarti apa? Kesimpulannya, variabel adalah cara kita untuk menyimpan suatu informasi ke dalam memori komputer atau memori program. Oke. Selanjutnya, contoh variabel yang lain, ya kita lanjutkan dengan data siswa ya istilahnya. Kita coba dengan data siswa, yaitu alamat misalkan Jalan Kemiri 2 nomor 15, misalkan kelurahan. Oke, ini asal aja ya. Oke, kita udah punya dua variabel. Terus apalagi kira-kira umur. Kalau umur apa kira-kira? Kalau umur kita tulis dengan angka. Kalau angka dia nggak pakai tanda kutip. Kalau angka dia bukan bukan berarti eh, semua angka nggak harus pakai tanda kutip. Kalau untuk nomor handphone kan ada 0815 itu dia pakai tanda kutip. Tapi kalau angka yang digunakan nanti untuk perhitungan itu nggak pakai tanda kutip. Itu bedanya. Jadi misalkan kalau kita mau lihat nih ya, type of ini untuk pengecekan jenis variabelnya. Dia string. Jadi semua yang ada dalam tanda kutip itu string. Semua yang ada dalam tanda kutip itu string, baik dia berupa angka ataupun karakter lainnya, ataupun jenis-jenis karakter lainnya. Oke, kalau untuk umur apa? Type of umur, number. Oke, udah jelas ya. Nah, kira-kira apa lagi nih selain nama, alamat, umur? Kita buat lagi yang lain. Nama, alamat, umur, misalkan apalagi? Apalagi misalkan hobi. Hobi sama dengan membaca, melukis, kemudian eh, bermain gitar. Oke. Oke ya, kita udah punya berapa tuh tadi? Nama, alamat,
umur, dan hobi. Kan? Kita udah punya 4. Kita lihat lagi type of hobby. Masih ingat gak type-nya apa? String ya. Type-nya itulah string. Type of hobby. Oke. Nah, selanjutnya, emang bisa diapain aja sih nih variabel? Oke, variabel itu bisa diapain aja. Variabel itu tujuannya untuk dimanipulasi. Dimanipulasi itu bagaimana? Dimanipulasi misalkan kita mau eh, data yang tadi terpisah-pisah tersebut menjadi satu kesatuan. Misalkan dia menjadi satu baris, ya kan? Gampangnya gimana caranya supaya dia tuh jadi satu baris kan? Kalau misalnya kita tulis nama, alamat, dia kan nggak dalam satu baris yang berbeda ya, dalam satu baris yang berbeda. Nah, kita bisa membuat variabel ini bergabung dengan cara apa? Kita bisa simpan langsung atau kita bisa tulis langsung dengan tanda plus. Jadi nama plus kasih spasi atau kasih koma, alamat kasih plus lagi, alamat gitu. Kelihatan ya hasilnya ya. Oke, kasih plus lagi, kasih plus lagi, hobi. Oke. Nah, ini caranya. Berarti dengan begini kita sudah memanipulasi datanya, memanipulasi data yang kita punya menjadi suatu bentuk yang lain. Itu udah suatu pemrograman. Oke, ini kan dia langsung digunakan sebagai ekspresi ya. Istilahnya digunakan sebagai ekspresi itu, dia itu tidak ditampung lagi ke dalam variabel yang lain. Itu namanya ekspresi ya, digunakan sebagai ekspresi saja. Tapi kalau kita misalkan mau tampung lagi ekspresi ini ke dalam variabel yang lain, kita bisa aja. Misalkan eh, data siswa aja deh kita kasih namanya data siswa. Sama lah, kayak kita copy aja di sini. Oke, kayak gini ya. Berarti dengan begini kita membuat variabel yang baru. Yang isinya adalah gabungan-gabungan dari variabel sebelumnya. Gabungan dari variabel dan string yang kita punya. Dan string yang kita tambahkan. Oke, jadi kita tinggal nggak harus menulis seperti ini lagi untuk mendapatkan teksnya. Tapi kita cukup menulis data siswa. Oke, variabel seperti itu. Nah, lalu gimana nih? Ini kan variabel yang berupa string ya. Variabel yang berupa string. Ada lagi jenis variabel tadi berupa apa? Number kan. Kita punya number. Type of umur adalah number. Number itu angka ya. Nah, untuk angka, operasi-operasi tadi itu sebenarnya memang bisa untuk penggunaan matematik. Jadi kita bisa tambah ya, akan dilakukan penambahan. Misalkan kita punya ya katakanlah kita punya misalkan jumlah buku ya, misalkan kita oke, kita eh, jumlah buku ya. Kita bilang buku eh, cerita atau buku komik 10 kayak gitu kan. Kita bikin buku komik 10, kemudian kita tulis buku misalkan buku apa? Buku referensi 15 gitu kan. Dan buku misalkan buku apa lagi? Misalkan buku buku penelitian. Misalkan ada 25.
Oke. Nah, kita seperti tadi halnya berinteraksi dengan string, yang artinya kalau string itu dia kan cuman teks aja, dan pada saat kita kasih tanda plus dia akan jadi satu kesatuan gitu ya. Tapi kalau untuk tipe data yang number, kalau kita kasih plus dia akan menjadi operasi matematik. Jadi kalau kita hitung di sini secara manual ya, 10 tambah 15, 25 tambah 25 berarti 50 total bukunya ya. Nah, ini kita sama dengan bisa bilang buku komik ditambah buku referensi tambah buku, nah ini salahnya nih, typo nih. Penelitian. Penelitian, oke. Penelitian 50 gitu ya. Oke. Artinya apa? Artinya kita udah sebenarnya udah bisa melakukan perhitungan dari misalkan eh, tadi umur, kemudian misalkan lagi jumlah uang misalkan. Kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan sederhana seperti ini langsung. Jadi kalau untuk tanda kali misalkan buku komik 10 misalkan kita buat variabel lagi nih yang mengilustrasikan tanda kali. Eh, Misalkan buku, pembelian buku. Oke, ini penamaan variabelnya ini namanya snake case. Ini namanya camel case. Snake ini karena ada underscore ya underscore. Ini camel case karena dia berundak-undak seperti camel ya. Oke, pembelian buku misalkan 10 kali pembelian buku yang 10 kali pembelian buku komik. Pembelian buku komik deh, pembelian buku komik. Dan sebanyak jumlah buku komik. Gitu kan? Artinya pembelian buku komik itu menghasilkan 100 buku komik. 10 kali pembelian buku komik menghasilkan 100 buku komik. Kemudian kita cek lagi misalkan distribusi adalah eh, pembagian buku, misalkan pembagian buku berdasarkan pembelian buku komik dibagi ke misalkan 20 orang. Ini 20-nya orang ya. Ini baginya kayak begini jadinya. Bagi ya, 20 orang masing-masing mendapat 5. Jadi tambah kali bagi itu bisa dilakukan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk bagian pertama variabel. Diingat-ingat caranya, dilatih supaya semakin terbiasa. Kalau untuk selanjutnya jangan khawatir, kita udah untuk selanjutnya kita masih di Firefox ya, di menggunakan web console, Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan VS Code. Nah, ini contoh simple, cuman home aja, tapi contoh simple. Oke, untuk memunculkan ini. Tapi sebelum sampai sini, kita harus belajar ini dulu ya. Oke, sampai situ. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lihat episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.